Jujur saja, sejak awal aku tidak pernah membayangkan bahwa doa sederhana ini akan membawa perubahan sebesar ini dalam hidupku. Aku ingat malam pertama saat aku membacanya, tanpa ekspektasi, tanpa tujuan besar, hanya perasaan lelah dan mencari ketenangan yang entah mengapa terasa semakin sulit ditemukan. Ada sesuatu dalam hatiku yang seperti memanggilku untuk mencoba, meski aku sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya sedang kucari. Malam itu aku duduk sendirian, lampu kamar diredupkan, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Suaraku pelan ketika aku mulai membaca kata-kata dalam doa itu. Rasanya sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk dianggap sebagai sesuatu yang kuat. Tapi ada kehangatan lembut yang mengalir perlahan, seperti sentuhan halus yang menenangkan. Aku mengira itu hanya perasaan emosional sesaat, mungkin karena aku benar-benar ingin merasa lebih baik. Namun, mulai dari detik pertama aku mengucapkannya, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan suara, bukan penglihatan aneh, bukan pengalaman supranatural yang dramatis. Tapi sesuatu di dalam diriku bergerak. Sesuatu yang sudah lama tertidur, yang sudah lama hilang di tengah kegelisahan dan kepenatan hidup. Rasanya seperti pintu kecil di hatiku terbuka sedikit, dan dari celah itu, cahaya lembut mulai masuk. Aku mencoba mengabaikannya. Aku berkata pada diriku sendiri, mungkin ini cuma sugesti. Tapi semakin aku mencoba bersikap rasional, semakin aku merasakan bahwa ada energi yang mulai berubah. Sesuatu yang lembut tapi nyata. Sesuatu yang membuatku ingin melanjutkan doa ini, seolah aku dipanggil oleh kekuatan yang lebih tinggi. Ketika aku selesai membaca malam itu, aku menarik napas panjang dan menutup mata. Ada ketenangan yang tidak biasa, tenang yang bukan dari dunia luar, tapi dari dalam jiwa. Tenang yang membuatku merasa seakan aku tidak sendirian. Seakan ada yang memperhatikan, membimbing, dan menenangkan langkahku. Aku tidur dengan damai malam itu, dan itu adalah pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Keesokan paginya, sesuatu kembali terjadi. Ketika aku bangun, aku merasakan energi yang sangat berbeda dari biasanya. Biasanya aku bangun dengan pikiran yang kacau, penuh tekanan, penuh daftar hal yang harus kukerjakan. Tapi pagi itu, entah kenapa semuanya terasa ringan. Bahkan udara pagi yang kuhirup memberi sensasi seperti baru, bersih, dan menyejukkan. Aku menatap cermin dan melihat diriku tersenyum kecil tanpa sadar. Tiba-tiba aku merasa bersyukur, tanpa alasan yang jelas. Aku tahu itu bukan hal yang biasa. Dan itu membuatku semakin penasaran. Jadi malam kedua aku membaca doa itu lagi. Dan kali ini, sesuatu yang lebih kuat terjadi. Saat aku melafalkan kalimat ketiga dari doa itu, tubuhku merasakan getaran lembut, seperti ada aliran halus yang bergerak dari dadaku ke seluruh tubuh. Bukan menakutkan, tapi sangat menenangkan. Rasanya seperti seseorang menyentuh bahuku dan berkata, "Aku di sini. Kamu tidak sendirian." Aku berhenti sejenak, memejamkan mata, dan membiarkan sensasi itu mengalir. Ada air mata yang tiba-tiba jatuh, bukan karena sedih, tapi karena melepaskan sesuatu yang sudah lama kupendam. Setelah aku selesai membaca, aku merasakan dorongan kuat dalam hatiku untuk meminta sesuatu pada Tuhan. Tapi bukan permintaan tentang uang, rezeki, atau keberuntungan. Yang keluar dari hatiku justru adalah permintaan yang sangat sederhana. Ya Tuhan, tuntunlah aku. Tunjukkan apa yang harus kulakukan. Kata-kata itu keluar begitu saja. Dan ketika aku mengucapkannya, jantungku berdebar pelan, seolah aku baru saja mengungkapkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ada gelombang damai yang mengalir begitu kuat, membuatku menunduk dan terdiam.
Malam itu aku merasa diperhatikan, dijaga, dipeluk oleh sesuatu yang tak terlihat. Hari berikutnya, anehnya, tanda-tanda kecil mulai muncul. Hal-hal sederhana yang biasanya terjadi tanpa makna, tiba-tiba seperti membawa pesan. Seorang teman lama menghubungiku tanpa alasan jelas dan berkata ia merindukanku. Seekor burung kecil mendarat di jendela tepat ketika aku memikirkan sesuatu yang penting. Bahkan dalam pekerjaanku, masalah yang selama ini sulit terselesaikan tiba-tiba mendapatkan solusi tanpa harus aku paksakan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah semua ini kebetulan? Atau, apakah doa itu benar-benar mulai bekerja? Malam ketiga adalah malam yang paling kuat. Malam yang memberi jawaban, malam yang membuatku benar-benar percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bergerak dalam hidupku. Ketika aku membaca doa itu di malam ketiga, aku merasakan energi yang sangat hangat menyelimuti ruangan. Bukan panas, tapi hangat seperti pelukan. Ruangan yang tadinya terasa biasa saja, tiba-tiba seperti dipenuhi suasana yang berbeda, lebih damai, lebih terang, lebih suci. Dan itulah awal dari sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebelum aku melanjutkan, aku ingin kau benar-benar merasakan apa yang terjadi. Karena apa yang aku alami bukan sekadar perasaan aneh, bukan sekadar suasana hati yang berubah. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang menyentuh inti jiwaku. Jika kau pernah merasa seolah Tuhan atau malaikat mencoba berbicara padamu melalui cara-cara yang halus, maka mungkin kau akan mengerti sebagian dari apa yang aku rasakan. Pada malam ketiga, ketika aku mulai melafalkan doa itu, dari kalimat pertama saja aku sudah bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam ruangan. Udara yang awalnya terasa biasa, tiba-tiba menjadi lebih berat tapi nyaman, seperti energi yang mengelilingiku dari segala arah. Cahaya lampu kamar terlihat sedikit lebih hangat, seolah warnanya berubah menjadi keemasan. Dan entah kenapa, aku merasa seperti ada sosok yang berdiri tidak jauh dariku, sosok yang tidak terlihat, tapi kehadirannya begitu nyata. Saat aku membaca kalimat kedua, getaran halus itu kembali muncul. Tapi kali ini tidak hanya di dadaku, tapi di seluruh tubuhku. Dari ujung kaki hingga kepala, seperti gelombang lembut yang mengalun. Tidak ada rasa takut sama sekali. Justru aku merasa sangat aman, seolah ada tangan lembut yang memegangku dan berkata, "Teruslah membaca." Aku mendengarkan. Aku melanjutkan doa itu, perlahan, dengan suara pelan. Dan di tengah doa, tiba-tiba aku merasakan sesuatu di belakangku. Bukan gerakan fisik, tapi sensasi hangat, seperti seseorang berdiri sangat dekat. Aku tidak berani membuka mata karena aku tahu, apapun itu, tidak ingin aku takut. Ia hanya ingin aku merasakan kehadirannya. Ketika aku selesai membaca doa, aku membuka mata perlahan. Dan saat itu aku melihat sesuatu yang membuatku terdiam. Di sudut ruangan, tepat di dekat lemari, ada cahaya kecil, sangat kecil, seperti titik terang keemasan. Cahaya itu berpendar halus selama beberapa detik sebelum perlahan menghilang. Aku tidak berkedip. Aku benar-benar melihatnya. Dan aku tahu aku tidak sedang berhalusinasi. Aku menghela napas panjang. Jantungku berdebar, bukan karena panik, tapi karena kagum. Aku merasa, aku baru saja disapa. Atau mungkin aku baru saja diberikan tanda. Malam itu aku tidur dengan perasaan damai yang luar biasa. Namun ketika aku bangun keesokan harinya, di sanalah kejadian-kejadian kecil mulai menjadi semakin jelas. Seolah semua disusun dengan rapi. Ketika aku berjalan keluar rumah, angin berhembus pelan sekali, tapi cukup untuk membuatku berhenti. Entah mengapa,
Hembusan itu terasa seperti pesan. Aku tahu itu terdengar aneh, tapi benar, angin pagi itu seperti menyampaikan sesuatu. Dan di saat yang sama, dari kejauhan aku mendengar suara lonceng kecil. Padahal tidak ada gereja, tidak ada kuil, tidak ada apapun yang memiliki lonceng di dekat rumahku. Sepanjang hari itu, aku merasa hatiku sangat ringan. Bahkan masalah-masalah yang biasanya membuatku tertekan, hari itu rasanya mudah dihadapi. Orang-orang di sekitarku tampak lebih ramah, lebih hangat, atau mungkin sebenarnya merekalah yang sama, dan akulah yang sedang berubah. Malam keempat, meski aku hanya berencana membaca doa itu selama 3 hari, aku merasa terdorong untuk melanjutkannya. Bukan karena penasaran, tapi karena hatiku merindukan ketenangan itu. Seolah doa itu menjadi jembatan antara aku dan sesuatu yang selama ini menunggu untuk terhubung denganku. Ketika aku mulai membaca lagi, energi yang kurasakan malam itu jauh lebih kuat. Bukan menekan, bukan mengganggu, tapi benar-benar seperti pelukan hangat dari langit. Dan tepat ketika aku mengucapkan bagian tertentu dari doa itu, tanpa sengaja aku mengangkat kepala. Dan aku terpaku. Di depan mataku, tepat di langit-langit ruangan, ada sebuah kilasan cahaya lembut. Sangat cepat, sangat halus, tapi aku melihatnya jelas. Seperti garis kecil emas yang bergerak dan hilang. Aku tidak merasa takut sama sekali. Justru di dalam hatiku, aku tahu seseorang sedang mencoba menunjukkan sesuatu. Sejak malam itu, satu persatu hal mulai terungkap. Bukan suara keras dari langit, bukan penampakan malaikat secara fisik, tapi tanda-tanda yang begitu halus dan begitu dalam, sehingga hanya orang yang benar-benar memperhatikan yang bisa memahaminya. Mulai dari mimpi aneh namun menenangkan, intuisi yang tiba-tiba menjadi lebih tajam, hingga dorongan kuat untuk memaafkan seseorang yang sudah lama kusimpan di dalam hati. Semua itu datang seperti gelombang, bertahap, tapi sangat nyata. Dan perlahan, aku mulai menyadari bahwa doa itu bukan hanya rangkaian kata. Doa itu adalah kunci. Kunci yang membuka pintu yang selama ini tertutup dalam hidupku. Dan apa yang terjadi setelahnya, sungguh sulit dijelaskan. Pada titik ini, mungkin kau bertanya-tanya, apa sebenarnya yang aku rasakan? Apa yang benar-benar terjadi? Dan mengapa doa sederhana bisa membawa perubahan yang begitu besar? Aku pun bertanya-tanya hal yang sama. Setiap hari, tanda-tanda kecil terus muncul, seolah seseorang sedang menuntunku selangkah demi selangkah menuju sesuatu yang penting. Pada hari kelima, ketika aku sedang duduk di teras rumah, tiba-tiba angin berhenti. Semuanya menjadi sangat hening, bahkan burung-burung pun tidak berkicau. Dan tepat saat itu, aku merasakan sesuatu turun dari atas kepalaku, seperti aliran energi yang sangat lembut namun kuat. Aliran itu membuatku menutup mata dan menunduk perlahan, bukan karena takut, tapi karena hormat. Di dalam hati kecilku, aku mendengar kata-kata lembut. Bukan suara yang terdengar oleh telinga, tapi oleh jiwa. Aku di sini. Hanya itu. 3 kata. Namun 3 kata itu mengubah segalanya. Aku menangis tanpa bisa menahan. Air mata jatuh begitu saja, bukan karena sedih, tapi karena aku merasa dilihat, didengar, dan dicintai oleh sesuatu yang tidak bisa kulihat. Sesuatu yang selama ini hanya aku dengar lewat cerita-cerita orang. Mungkin itu malaikat. Mungkin itu doa yang dikabulkan. Mungkin itu jawaban yang sudah lama kutunggu. Setelah kejadian itu, banyak pesan batin yang muncul dalam pikiranku. Bukan pesan aneh atau halusinasi, tapi dorongan-dorongan lembut yang membuatku melakukan hal-hal yang selama ini kutunda. Aku mulai meminta maaf pada seseorang yang sudah lama kupendam dendam.
Aku mulai merapikan hidupku. Aku mulai memperbaiki hubungan dengan keluarga. Aku mulai lebih sering bersyukur daripada mengeluh. Dan setiap kali aku mengikuti intuisi itu, selalu ada hal baik yang terjadi setelahnya. Seolah ada yang membimbing langkahku dengan sangat sabar. Pada malam ke-10, aku kembali membaca doa itu. Dan malam itu, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Ruangan begitu tenang, begitu damai. Dan dari arah jendela, aku merasakan kehadiran yang begitu lembut, seperti seseorang sedang berdiri di sana, memperhatikanku. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada gerakan. Tapi kehadirannya begitu nyata sehingga aku bahkan bisa merasakan seakan udara di sekitarnya bergetar pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berkata dalam hati, "Jika engkau malaikat, terima kasih. Jika engkau utusan Tuhan, aku bersyukur. Jika engkau hanya ingin aku kembali mendekat padanya, aku mendengarmu." Dan pada saat itu, tepat setelah aku mengucapkan kata-kata itu di dalam hati, ada angin lembut yang menyentuh wajahku, padahal semua jendela tertutup. Aku tahu itu bukan kebetulan. Hari-hari berikutnya, semakin banyak hal-hal kecil yang menjadi tanda bagiku. Angka-angka berulang yang tiba-tiba muncul. Bunga yang tiba-tiba mekar di pot yang sudah lama kering. Aroma wangi lembut yang muncul tanpa sumber. Dan yang paling kuat, perasaan damai yang hampir tidak pernah hilang. Dan semakin aku menyadarinya, semakin aku melihat bahwa doa ini bukan hanya tentang memohon sesuatu. Ini tentang membuka hati, tentang mengizinkan Tuhan masuk, tentang memberi kesempatan pada malaikat untuk berbicara, dan tentang menemukan kembali diriku yang selama ini hilang di tengah hiruk-pikuk dunia. Ketika aku melihat kembali ketiga hari pertama aku membaca doa itu, aku menyadari bahwa semua yang terjadi setelahnya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Doa itu bukan hanya rangkaian kata, bukan pula mantra ajaib. Doa itu adalah pintu. Dan ketika aku membukanya, cahaya yang selama ini aku cari, akhirnya masuk kembali ke dalam hidupku. Ada satu malam, tepat beberapa hari setelah kejadian-kejadian itu, aku duduk sendirian di kamar. Tidak membaca doa, tidak melakukan apapun. Hanya duduk dan merasakan keheningan. Dan tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Aku tidak merasa sendirian lagi. Untuk waktu yang sangat lama, aku menjalani hidup dengan hati yang sepi. Tapi kini, sepi itu hilang. Digantikan oleh sesuatu yang hangat, lembut, dan menyelimuti. Kehadiran itu selalu ada. Menemani, membimbing, mengingatkanku untuk tetap berjalan di jalan yang benar. Malam itu aku berkata pelan, "Terima kasih, Tuhan." Dan saat aku mengucapkannya, aku merasakan sesuatu menyentuh bahuku, sentuhan yang sangat lembut, seperti hembusan angin hangat. Bukan fisik, tapi begitu nyata. Dan aku tersenyum sambil menutup mata, membiarkan kehadiran itu mengalir dalam diriku. Sejak hari itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Aku mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Masalah tidak lagi terasa menakutkan. Kesedihan tidak lagi terasa seperti akhir dari segalanya. Dan setiap pagi aku bangun dengan rasa syukur yang tumbuh semakin dalam. Aku menyadari bahwa kini aku tidak berjalan sendirian. Ada tangan yang memegangku. Ada cahaya yang membimbingku. Ada doa yang menjaga langkahku. Dan ada pesan yang terus mengingatkanku bahwa apapun yang terjadi, aku dicintai oleh Sang Pencipta. Dan mungkin semua ini terjadi agar aku bisa membagikan kisah ini padamu. Agar kau tahu bahwa tidak ada doa yang sia-sia.
Tidak ada panggilan yang diabaikan oleh Tuhan. Dan tidak ada hati yang terlalu hancur untuk disembuhkan. Jika kau merasa tersesat, cobalah lakukan apa yang aku lakukan. Baca doa itu dengan hati yang tulus. Bukan untuk meminta sesuatu, tapi untuk membuka kembali pintu di dalam dirimu yang mungkin sudah lama tertutup. Karena terkadang, keajaiban tidak datang dalam bentuk yang besar. Keajaiban datang dalam bisikan lembut, dalam energi hangat, dalam tanda kecil yang sering kita abaikan. Dan ketika kau mulai memperhatikan, semuanya akan berubah. Jujur saja, sesuatu yang sulit dijelaskan memang terjadi setelah aku membaca doa ini selama 3 hari. Dan sekarang, aku percaya itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Itu adalah jawaban. Itu adalah cahaya. Dan cahaya itu kini juga ada untukmu. Akhir dari narasi.